Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia hidayah serta inayahnya, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga kita dapat hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat fardu, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian salam kepada Nabiullah beserta keluarga dan para sahabatnya yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang. Hadirin sama-sama yang berbahagia, untuk kita pada kesempatan ini kita akan membahas pentingnya menahan diri dari komentar-komentar negatif di media sosial selama bulan suci. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa menuntut kita untuk selalu menghindari tingkah laku kita, perlakuan kita, tutur itu perkara yang buruk. Sebab perkataan yang buruk yang kita lontarkan kepada orang lain pada saat berpuasa, tentu puasa kita akan berkurang dari kesempurnaan. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa apabila seseorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor, jangan merendahkan orang, jangan menghina. Dan apabila seseorang mencaci maki, menghina, merendahkan kita, maka bahkan mengajak kita bertengkar, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis ini secara umum menjelaskan kepada kita bahwa tentang larangan untuk berkata-kata tidak baik, merendahkan orang pada saat berpuasa, meskipun dirinya termasuk orang-orang yang korban dalam perilaku yang tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, media sosial sekarang sudah tidak bisa kita lepas dari kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena media sosial sudah merupakan kebutuhan. Sekarang kita membutuhkan informasi dan komunikasi yang cepat. Media sosial juga sangat-sangat membantu kita untuk bekerja dan beraktivitas. Coba handphone kita ini yang kita gunakan untuk bermedia sosial, apabila kita tidak pegang atau tidak ada kita bawa, maka kita merasa ada yang kurang. Bahkan kalau kita ke kantor lupa HP-nya di rumah, pasti bergegas kembali untuk mengambilnya. Itu menandakan bahwa media sosial sekarang sudah merupakan kebutuhan. Itu sisi baiknya. Sebaliknya, di sisi tidak baiknya, media sosial juga tempatnya orang saling menjatuhkan, memberi komentar-komentar, saling menyindir, saling menghina, padahal sudah diajarkan dalam Islam, yaitu agama kita, untuk selalu kita menjaga, perhatikan tindakan kita, perkataan kita, dan perilaku kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menegaskan bahwa tanda keimanan seseorang terhadap hari akhir adalah perkataannya yang baik.
dan apabila tidak dapat berkata baik, maka hendaknya diam. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau ia hadis riwayat Allah. Hadis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan memberikan kesempatan kepada kita untuk merenung bagaimana perilaku kita di media sosial atau di dunia maya, khususnya komentar-komentar negatif kita di media sosial. Apakah kata-kata yang kita tulis di sana akan mendapat berpahala atau mendapat berpahala, atau sebaliknya akan menimbulkan kebencian atau fitnah? Karena komentar negatif di media sosial itu selain dapat merugikan orang, juga dapat merugikan diri kita. Contohnya, dengan komentar negatif yang kita tulis di media sosial, orang bisa tidak terima, orang bisa tersinggung, orang bisa marah, bahkan melaporkan kita kepada pihak yang berwajib atau yang berwenang, sehingga kita mendapat atau tersandung hukum. Itu telah merugikan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Alhamdulillah. Berikutnya, komentar negatif di media sosial juga menyebabkan ketidakharmonisan antara sesama manusia, juga dapat merusak reputasi seseorang, bahkan mengganggu stabilitas dan keberlangsungan. Oleh itu, kepada teman-teman Bapak Ibu yang hadir, marilah kita menggunakan media sosial ini dengan baik, bahwa kita harus mempunyai tanggung jawab secara moral untuk selalu memperhatikan dan memperbaiki komentar-komentar kita atau menggunakan media sosial yang benar. Ya. Sekali lagi, marilah kita menggunakan media sosial dengan bijak. Semoga apa yang kita tulis di media sosial sesuai dengan ajaran agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita dapat mengendalikan diri untuk beraktivitas di media sosial. Amin ya rabbal alamin. Demikian bukunya sebasa dan kesempatan ini, lebih dan kurangnya disempurnakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.